Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Khalifatul Rahman dari kelas TL3A NIM 180104011 Prodi D3 Teknik Listrik jurusan Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir yang berjudul Smart Home berbasis Android dengan konektivitas Bluetooth. Pada halaman pertama yaitu berisi sampul, yaitu judul, dan dibuat oleh saya sendiri, Khalifatul Rahman. Selanjutnya ada lembar pernyataan persetujuan publikasi. Lalu kata pengantar. Selanjutnya abstrak. Abstrak berisi penelitian ini smartphone dapat mengendalikan beberapa peralatan elektronik yaitu lampu, kipas, dan penguncian pintu secara otomatis, dan terdapat sensor cahaya yang memastikan bahwa lampu sudah benar-benar menyala dan timer waktu untuk memberikan nilai berapa lama peralatan elektronik seperti kipas, lampu, dan kunci untuk menyala. Proses firing dilakukan sebelum user dapat memberikan masukan data. Hal ini dilakukan untuk sisi keamanan dari sistem tersebut. Sistem ini juga dapat mengirimkan notifikasi jika mengalami sebuah kondisi. Dengan menggunakan sistem ini diharapkan membuat user lebih mudah melakukan aktivitas di dalam rumah serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam menjalani aktivitas di dalam rumah. Selanjutnya, ucapan terima kasih. Lalu ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar singkatan, daftar simbol, daftar istilah, daftar lampiran. Lalu ada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Rumah pintar atau lebih dikenal dengan istilah smart home adalah sebuah tempat tinggal atau kediaman yang menghubungkan jaringan komunikasi dengan peralatan listrik yang dimungkinkan dapat dikontrol, dimonitor, atau diakses dari jarak jauh. Smart home juga dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dengan menggunakan teknologi secara otomatis. Smart home merupakan sistem yang telah diprogram dan dapat bekerja dengan bantuan komputer untuk mengintegrasikan dan mengendalikan sebuah perangkat atau peralatan rumah secara otomatis dan efisien. Tujuan dari diciptakannya teknologi ini yaitu untuk mempermudah penghematan daya energi, meningkatkan keamanan, mendapatkan kenyamanan, dan lain sebagainya. Teknologi ini sedang ramai diperbincangkan, begitupun dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membawa tema smart home dengan konsep yang beragam. Permasalahan yang dihadapi oleh penghuni rumah biasanya adalah ketakutan ketika Anda pergi meninggalkan rumah, karena ketika rumah ditinggal, pemilik rumah terkadang akan memikirkan apakah alat elektronikanya ada yang masih hidup atau sudah dimatikan semua, dan apakah rumah itu aman. Penggunaan aplikasi rumah pintar atau smart home akan memudahkan pemilik rumah ketika akan bepergian jauh tanpa harus memikirkan keadaan rumah. Tujuan dan manfaat. Tujuan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu untuk merancang implementasi jaringan smart home berbentuk prototipe miniatur rumah dengan fitur pengontrolan lampu LED, pintu, gorden, serta pengisian tandon air otomatis. Implementasi dirancang dengan sistem Bluetooth. Manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi, penghematan daya energi, meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Lalu yang kedua, untuk menghemat biaya listrik. Yang ketiga, memanfaatkan energi baru terbarukan yaitu dengan penggunaan panel surya. Yang keempat, membantu memudahkan lansia dan penyandang disabilitas. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat diperoleh rumusan masalah yakni sebagai berikut. 1. Bagaimana cara mengkomunikasikan antara Android dan instalasi smart home. Lalu yang kedua, bagaimana cara sistem smart home tersebut bekerja. Batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka batasan masalah yang akan dibahas adalah yakni smart home berbasis Android hanya dihubungkan dengan sistem Bluetooth, tidak dihubungkan dengan sistem IoT atau Internet of Things. Metodologi. Metode penelitian tugas akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode observasi. Tahap observasi ini peneliti melakukan suatu pengamatan secara langsung terhadap rumah yang belum menggunakan aplikasi smart home. Kemudian peneliti akan melakukan analisis sistem apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dialami pemilik rumah yang belum menggunakan aplikasi smart home. Lalu yang kedua, metode penelitian studi eksperimen. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan software dan hardware yang dirancang kinerjanya. Lalu dilakukan pengujian terhadap pembuatan aplikasi. Setelah itu aplikasi
Setelah itu aplikasi akan dianalisa apakah aplikasi sudah sesuai dengan keinginan atau belum. Jika sudah sesuai dengan keinginan, maka akan disimpulkan hasil yang didapat. Lalu yang ketiga, metode kepustakaan. Pada tahap penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode kepustakaan yang berupa internet dan media cetak. Media internet dapat berupa jurnal e-book, sedangkan media cetak berupa buku materi. Bab 2. Dasar teori. Berisi studi literatur. Pada penelitian sebelumnya, berjudul Smart Home Automatic menggunakan media Bluetooth berbasis microcontroller MIGA 328 yang dilakukan oleh Ageng Setiani Rafika, di mana penelitian tersebut merancang smart home system dengan menggunakan media komunikasi Bluetooth dan mikrokontrol ATmega 328 yang berfungsi mengolah data masukan dari user yang akan memberikan kondisi on/off pada perangkat elektronik yang meliputi lampu, kipas, dan buka tutup pintu ataupun jendela. Lalu pada penelitian lainnya yang berjudul Automatisasi Smart Home dengan Raspberry Pi dan smartphone Android yang dilakukan oleh Eric Fernando, di mana penelitian tersebut merancang smart home system dengan menggunakan media komunikasi wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan microcontroller Raspberry Pi sebagai pengendali dan pengolah data dari user yang akan memberikan perintah on atau off kepada lampu. Landasan teori. Dasar teori berisi tentang teori-teori yang berhubungan dalam perancangan penelitian dengan topik implementasi wireless network menggunakan smartphone pada smart home system. Lalu selanjutnya, smart home. Smart home merupakan sebuah rumah yang memiliki teknologi di mana sistem dan perangkat dapat melakukan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Smart home diciptakan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan di dalam lingkup hidup. Lalu wireless network. Wireless umumnya bekerja melalui sinyal elektromagnetik yang disiarkan oleh perangkat berkemampuan dalam udara, lingkungan fisik, atau atmosfer. Wireless memiliki berbagai bentuk teknologi dan metode pengiriman, termasuk yang pertama komunikasi satelit, komunikasi mobile phone, komunikasi inframerah, dan komunikasi. Selanjutnya Arduino Mega. Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler berdasarkan ATmega 2560. Memiliki 54 digital pin input dan output dan dapat digunakan sebagai output PWM, 16 analog input, 4 UHRT, osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset. Selanjutnya Bluetooth. Bluetooth SPP Pro merupakan aplikasi Android yang digunakan sebagai media komunikasi menggunakan Bluetooth yang dimana nantinya digunakan untuk mengontrol lampu melalui Android. Selanjutnya smartphone. Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan dan fungsi yang menyerupai komputer. Belum ada standar pabrik yang menentukan arti smartphone. Bagi beberapa orang, smartphone merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, smartphone hanyalah merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel atau surat elektronik, internet, dan kemampuan membaca buku elektronik atau e-book, atau terdapat papan ketik baik sebagaimana jadi maupun dihubung keluar. Selanjutnya solar cell. Solar cell atau panel surya adalah alat untuk mengkonversi tenaga matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya motor servo. Dalam acuan artikel 8 dijelaskan bahwa di DC Servo Trainer ED4400B dari EDCO Ltd adalah sistem loop tertutup servo DC yang didesain untuk modul praktikum. Inti konsep pembuatan sistem trainer ED4400B untuk memberikan pengetahuan praktik kerja pada sistem loop tertutup servo DC kepada penggunaan dengan mengintegrasikan dasar teori dan langkah demi langkah percobaan dengan satu subjek. Motor servo pada kali ini saya gunakan untuk membuka pintu dan untuk membuka jendela atau horden. Sensor arus ACS712 merupakan suatu exciter paket yang mana berguna sebagai sensor arus menggantikan transformator arus yang relatif besar dalam hal ukuran. Selanjutnya
Bab 3. Perancangan sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk melakukan rancang bangun smart home berbasis Android dengan konektivitas Bluetooth. Selanjutnya, perancangan mekanik. Perancangan mekanik dari sistem smart home berbasis Android dengan konektivitas Bluetooth, yakni smartphone yang menggunakan panel surya sebagai sumber energi listrik utama. Sistem perancangan pengendali smart home menggunakan smartphone sebagai pengendali, Arduino Nano sebagai pemproses data, modul Bluetooth sebagai media komunikasi secara wireless, USB lampu sebagai pengganti lampu dan ruangan, servo mikro sebagai penggerak pintu dan horden jendela. Perintah dari device user dapat dieksekusi sesuai dengan jenis perintah yang diterima. Jenis perintah yang diterima yaitu pengendali kondisi on atau off. Berikut adalah rancang gambar rumah smart home. Selanjutnya, perancangan rangkaian elektrik. Bisa dilihat gambarnya. Lalu perancangan software. Perancangan algoritma RTC mengatur lamanya batasan waktu aktif pada lampu kecepatan motor servo. Lalu ada gambar blok diagram yang berisi sensor arus, Arduino Mega, motor servo, lampu, stop kontak, dan Bluetooth. Selanjutnya, gambar flowchart. Lalu daftar pustaka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.